Kalau kita pakai manual harus sebegitu sengsaranya ya. Tapi dengan alat ini, sekali tombol klik ini, semua bisa teratasi. Kita bisa hemat waktu, tenaga, dan juga biaya dengan alat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Dwi Purbo, alamat di Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Saya dipasrai oleh desa untuk mengelola GH Greenhouse yang namanya Sinduwongso Farm. Saya mulai bertani tahun 2016. Nah, waktu pembangunan GH ini diawali waktu saya membangun GH di belakang rumah. Akhirnya kolaborasi dengan desa ingin untuk lebih memajukan pertanian di Desa Permanu. Akhirnya didirikan GH atau Greenhouse Sinduwongso Farm ini di tahun 2022. Saya dulu wira swasta. Saya dulu punya peternakan ayam, petelur. Saya memang faknya di wirausaha. Di pertanian ini sebenarnya ilmu atau keilmuan kita lebih berkembang. Di pertanian ini tantangan baik itu dari media, baik itu dari serangan hama, baik itu dari kultur lingkungan, lebih kompleks. Beda dengan kita kalau peternakan, kita tidak mengecilkan peternakan, cuma di pertanian itu saya rasa sendiri, menurut saya sendiri pribadi, keilmuannya lebih berkembang pesat. Saya mengetahui teknologi IoT ini sebenarnya kan waktu adanya pengajuan bantuan dari dinas untuk menyederhanakan atau lebih memudahkan kinerja petani dengan sistem irigasi berteknologi internet atau Internet of Things yang kita singkat IoT itu. Jadi ya barusan saja saya mengenal IoT ini. Iya, jadi IoT ini kan diprediksikan akan lebih menghemat waktu dan tenaga kerja dari para petani. Selain itu, formulasi dari IoT ini yang lebih mempresisikan seperti pemupukan, seperti waktu penyiraman dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, yang lebih utama, IoT ini kan memang ditujukan untuk membantu tugas atau kinerja dari petani. Nah, sehingga saya tertariknya untuk mencoba ini. Kalau misalkan kita pertanian itu dibantu dengan IoT, seberapa efisien IoT ini dapat menunjang aktivitas dari tani ini, itu yang ingin saya ketahui gitu. Sebenarnya saya kan ini selalu tertarik dengan inovasi yang berbasis teknologi. Nah, kalau misalkan ini ada kesempatan untuk mengenal lebih jauh teknologi yang berhubungan dengan pertanian, nah itu juga yang mendorong saya untuk lebih mengenal IoT ini. Pelatihan waktu alat itu sudah terpasang, ini alat ini kan dari Habibie Garden. Nah, waktu sudah terpasang bulan Mei, ada pendampingan dari Habibie Garden itu selama kurang lebih 3 bulan. Agronomis, dari segi agronomisnya, dari segi mekanik alatnya, dan dari segi ini bagaimana sinkronisasi antara alat ini untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman. Jadi selama 3 bulan, atau kalau melon itu 1 kali panen ya, 3 bulan itu dari vendor Habibie Garden itu mendampingi kita. Kalau ada error, begini caranya, seperti itu untuk memperbaikinya. Jadi kita sedikit paham dan mengerti. Kalaupun itu kita tidak bisa, langsung tanya ke orangnya. Jadi tim Habibie Garden ada yang stay di sini, ada yang stay di Malang untuk mengawal pengaplikasian alat ini di Kabupaten Malang. Jadi diajari petani itu sampai bisa. Kalaupun nantinya ada hal-hal yang di luar dari yang diajari, kita dikasih kontaknya.
Kalau petani ini sudah mengenal HP, itu insya Allah mudah. Karena fiturnya hampir sama dengan HP, dengan handphone. Tidak yang terlalu rumit, masuk aplikasi A, B, C itu tidak. Jadi misalkan di handphone itu ada WhatsApp, ada YouTube, ada dan lain-lain. Sama dengan IoT ini, ada pemupukan, ada penyiraman, ada pendinginan dan seperti itu. Tinggal masuk klik kan gitu. Saya pernah kemarin waktu saya ke Bojonegoro, waktunya waktunya pemupukan, hari itu juga saya klik di sana. Di sini sudah nyiram sendiri. Yang penting di sini ada internetnya gitu. Sebelum kita pakai IoT ini, kita kan pakai manual. Jadi di sistem yang saya pakai saat ini kan diketahui kalau medianya adalah tanah atau soil. Jadi di soil itu kita kalau pakai manual, misalkan waktu pemupukan itu mengangkat alat kocor yang namanya kempu itu. Jadi kempu itu beratnya 25 liter. Satu lahan 1 GH ini butuh 25 kempu. Bisa dibayangkan 25 liter kali 25 kempu. Nah, dengan pakai alat ini, sekali tombol klik langsung menyiram semua. Coba dibayangkan dengan alat ini, kita bisa menghemat waktu, bisa menghemat tenaga, dan juga bisa menentukan atau mendahulukan lahan mana-mana yang disiram. Misalkan yang sana dulu, yang tengah, atau yang sana dulu. Jadi, satu kerataannya terjaga, dua kita menentukan lokasi pun juga bisa. Itu artinya memang seperti yang saya katakan tadi, kita bisa hemat waktu, tenaga, dan juga biaya dengan alat ini. Hasil panennya karena kita sudah bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya, otomatis hasil panen juga meningkat karena kita bisa menekan biaya produksi. Yang dari IoT ini kita mengandalkan pemupukannya, karena pemupukannya seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kita pakai manual harus sebegitu sengsaranya ya, sebegitu tersiksanya. Tapi dengan alat ini, ya, sekali tombol klik ini semua bisa teratasi. Jadi kalau misalkan fitur yang untuk pemupukan rusak, ini saya yang langsung telepon ke vendornya itu, Bu. Jadi kalau misalkan air sih, kita bisa pakai manual, air dialirkan dari sana, langsung mengocor semuanya masih bisa kita pakai manual. Tapi untuk pemupukan kita harus ini satu lubang gitu untuk yang manualnya. Iya, yang sensor yang seperti yang kita lihat yang di sana satu, yang di sini satu. Nah, ini sensor untuk mengukur satu pH tanah atau kelembapan tanah. Terus yang kedua ini kadar air yang dikandung dari media. Terus kelembapan udara juga suhu di sekitarnya. Jadi terdeteksi semua di alat ini. Kalau yang sering saya pakai sih adalah pH tanah, karena pH itu sangat menentukan untuk tanaman melon. pH melon adalah di 6 sampai 8 bar. Di situ kalau kurang dari pH 6 ataupun lebih dari pH 8 itu melon tidak akan bagus. Kalau kurang dari 6 itu asam tanahnya. Nah, kalau di atas 8 itu terlalu basah. Rank yang bagus adalah di 6 dan 8 gitu. Jadi alat ini yang kita dapat dari Kominfo, bekerja sama dengan Habibie Garden. Alat ini terdiri dari Habibie Grow, Habibie Bridging, sama Habibie Dose. Jadi Habibie Dose ini khusus untuk mengoperasionalkan sistem aliran, baik itu aliran air ataupun aliran pupuk. Nah, sistemnya ada di sini, sistem yang bisa kita monitoring lewat aplikasi. Kalau kita mau mengaliri atau menyiram lahan, air di tandon yang hijau itu disedot ke toren tandon yang di luar, langsung dialirkan. Ya, tapi berbeda sedikit kalau kita mau pemupukan. Jadi pupuk kita ada dua macam, A dan B. Jadi dicampur dari AB mix. A dan B ini disedot oleh Habibie Dose, terus dialirkan
menuju tandon pencampuran AB mix di luar. Jadi dicampur dulu dengan air, baru kita alirkan ke lahan. Nah, secara simpelnya seperti itu. Ini pompanya untuk menarik air ataupun melepaskan air dari tandon sampai ke lahan. Gitu. Kita waktu ini sudah launching, sudah dijalankan, banyak petani-petani sini kebetulan sering petani yang lewat di sini, yang dia lewat di jalan itu mampir dan ngobrol-ngobrol di pos di situ. Nah, dari ngobrol-ngobrol tersebut mereka tanya apakah ini efektif, apakah ini mempunyai dampak yang sangat signifikan dan lain sebagainya. Nah, setelah saya ceritakan dari awal sampai akhir, intinya mereka ini sangat antusias dengan IoT ini, tapi dalam tanda kutip alat ini mahal begitu. Nah, mereka belum bisa menjangkau alat yang seperti ini. Artinya begini, kalau misalkan mereka mengaplikasikan alat seperti ini, mereka sangat mau dan mereka sangat setuju apabila pertanian mereka bisa diaplikasikan dengan alat IoT ini. Tapi dengan kendalanya uang, dengan kendalanya biaya yang mahal untuk pasang alat ini, mereka lebih memanfaatkan uang ini untuk biaya produksi daripada alat ini. Gitu. Itu alasan mereka ke saya gitu. Sebelum pakai alat ini memang pernah gagal panen. Ya cuma itu faktor cuaca juga, karena kita kurang antisipasi sih. Antisipasi cuaca seperti ini, banyak mendungnya, tidak ada sinar matahari, terus curah hujan yang tinggi. Nah, Fusarium masuk. Nah, jadi batangnya ini mengalami busuk batang. Tapi waktu itu tidak terdeteksinya adalah waktu kita mengontrol tempat yang misalkan tempat yang sana, padahal yang kena Fusarium adalah tempat yang sana. Nah, begitu kita kontrol yang sana, sudah terlambat gitu. Tapi tidak yang gagal total. Kemarin cuma panen 60% sampai 70% kemarin. Tidak yang tidak panen total gitu. Iya, kalau saya lihat pemakaian alat ini kan sudah 2 kali panen. Dari 2 kali panen ini, hasilnya dibanding dengan yang sebelum pakai alat ini jauh lebih bagus. Alasannya adalah pemupukan pada lahan yang dengan memakai alat ini itu debitnya itu sama. Maksudnya wilayah sini sama wilayah sini, wilayah sini itu sama. Bayangkan kalau kita pakai manual dengan sistem kocor. Tangan ini kan nggak ada ukurannya, Mbak. Ces. Nah, begitu itu yang sini bagus, yang sini nggak bagus, yang sini rata sedang, yang sana jelek. Nah, kalau misalkan pakai alat ini sekali sembur bread itu sudah rata gitu. Itu yang menjadikan mungkin yang kalau analisis saya itu yang menjadikan panen petani itu dari segi kualitas lebih bagus karena tingkat kerataannya meningkat, Mas. Jadi kalau misalkan ini pakai seragam, pakai alat IoT ini melonnya lebih seragam dan tingkat kemanisannya juga lebih, karena kita jadi bisa mengukur kebutuhan pupuk untuk meningkatkan kemanisan ini. Lebih banyak yang pakai drip, Mas. Iya, kalau bisa saya gambarkan, yang pakai drip itu adalah gulutan ini dibagi menjadi kecil-kecil, ya kan? Bayangkan satu gulutan ini terus dibagi kecil-kecil di polybag, dimasukkan ke polybag medianya maksudnya. Artinya vertigasi atau saluran dari irigasinya itu juga dibagi kecil. Satu dari misalkan ada kendala satu, kita butuh effort yang lebih banyak untuk memperbaiki alat itu, karena tidak hanya mengecek satu ini, tapi kita harus mengecek berapa titik. Nah, itu kan polybagnya itu tadi. Misalkan yang pakai tetes itu kita harus ngecek drippernya, sambungan nipelnya, kan gitu. Terus aliran irigasinya dari tandon ke ini sudah lancar apa belum, kan gitu. Barnya kan gitu.
setelah pakai alat ini, kalau untuk faktor yang jamur dan hama itu relatif kita bisa mengatasi karena waktu kita relatif lebih banyak luangnya. Oke. Nah, jadi kan gini, waktu kita ada khusus 2 hari untuk waktu di manual ya, belum pakai alat ini. Ada 1 atau 2 hari untuk memupuk tanaman dengan sistem kocor. Nah, itu di alat ini tidak ada. Jadi kita punya 2 hari untuk mengecek tanaman ini secara lebih detail. Jadi ada lebih banyak waktu untuk kita itu mereview semua tanaman. Pada teman-teman petani ini jangan sekali-kali ragu untuk memasuki dunia yang berbasis teknologi, karena kita sekarang hidup ini di zaman teknologi tinggi. Nah, khusus di pertanian sendiri, kalau misalkan ada alat-alat yang bisa menunjang pertanian di bidang teknologi, kenapa enggak? Toh itu hasilnya bisa lebih meningkatkan pertanian di bidang kualitas dan juga kuantitas. Karena saya merasakan sendiri hasil dari teknologi pertanian ini sangat signifikan dan bisa mengurangi dari biaya produksi. Gitu.